Pemirsa inget nggak waktu reog diklaim sama Malaysia, lalu kita anak muda Indonesia beramai-ramai berbondong-bondong membela budaya Jawa reog. Kenapa harus diklaim sama negara lain dulu baru kita menunjukkan rasa cinta pada budaya? Hari ini akan kita kupas secara tuntas menguak pralambang. Mari kita intip dalam Intip Budaya. Salam pamuji rahayu para pamirsa. Selamat datang di program Intip Budaya yang akan mengajak Anda untuk mengintip secara lebih cermat dengan perspektif yang lebih terbuka. Mari mengintip di Intip Budaya. Kita hari ini akan membahas mengenai menguak pralambang. Namun sebelum itu kita saksikan dahulu salah satu narasumber saya yang akan nembang nyekar mocopat, ada Dr. Rianto, seorang budayawan dari Universitas Brawijaya. Monggo silahkan. Mana kameranya? Monggo Bapak Ibu, kita sawetawis nyekar tembang mocopat. Sane pane wong urip puniki aneng donya iku pamane mung kaya wong mampir ngombe upamane manuk mabur mesat saking kurungan iki pundi pencoke benjang aja nganti keliru upamane wong jan sinanjan ora wurung mesti bakal mulih mring alam kamu lanyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Nembang mocopat salah satu yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya. Kalau nggak bisa, dengerin aja. Boleh nggak seperti itu? Sebelum kita masuk ke menguak pralambang, saya ingin memperkenalkan narasumber saya yang luar biasa. Beliau bertiga ini adalah seorang sahabat karib yang selalu bertukar pikiran mengenai budaya di Intip Budaya. Ada Dr. Rianto, seorang budayawan Universitas Brawijaya. Di samping beliau ada Pak Slamet Hendrokusumo yang juga doktor budayawan. Dan saat ini kita sudah berada di Omah Budaya Slamet. Terima kasih banyak Pak Slamet sudah memberikan ruang indahnya hari ini untuk kita bisa nikmati sama-sama. Dan di samping Pak Slamet ada Pak Didik Sumintarjo, beliau seorang pengamat budaya. Sebelum kita masuk ke tema bersama saya Elvina Rahma, pemirsa, kita artikan sama-sama untuk bisa mengerti Pak. Kalau yang nggak tahu maknanya apa ya? Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang pralambang juga ya. Dalam tembang itu sane pane wong urip puniki aneng donya iku mung mampir ngombe. Orang hidup di dunia itu diibaratkan hanya mampir untuk minum. Artinya di dunia itu tidaklah lama. Konon dalam wacana agama-agama besar di Indonesia itu hidup yang paling singkat itu adalah di dunia ini. Ya. Nah, sane pane wong urip punika aneng donya iku mung mampir upamane manuk mabur. Kita itu di dunia itu diibaratkan burung yang sedang terbang mesat saking kurungan neki. Mesat itu lepas dari sangkar yang indah. Nanti pertanyaannya, sangkar indah kita dulu mana ya sebelum di dunia ini. Ya. Maka di situ juga diwanti-wanti oleh leluhur kita dulu itu jangan sampai salah hinggap kita nanti. Diibaratkan kita itu orang yang sedang bertamu. Upamane wong jan sinanjan sonjo ya. Sonjo itu bertamu silaturahim. Ora wurung mesti bakal mulih, pasti akan pulang. Ya.
ing alam kamulanya, di alam dulu ya, di alam asal usul kita. Makanya dalam tembang itu diteruskan nanti, asal usul kita dulu itu namanya di alam kang gumantung tanpa cantelan itu. Jadi di sana itu kita dulu ya, sebelum di dunia itu kita sudah kumpul di sana. Namanya alam kang gumantung tanpa cantelan itu satu alam yang tidak ada apa? Cantolannya ya. Ya, apa? Ya tidak ada gantolannya. Gantolannya nggak ada. Gantolannya siapa? Gantolannya hanya Tuhan itu sendiri. Maka di dunia itu diharapkan kita juga tidak bergantung pada siapa saja, hendaknya hanya bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Ya. Tempat bernaung kepada Tuhan yang Hanya Maha itu. Esa. Makanya orang Jawa itu diajarkan bagaimana kita cara untuk pulang. Ya. Sehingga kalau orang Jawa itu mati itu kenikmatan yang sejati. Jadi orang mati itu jangan ditangisi, ya. Karena dia sedang berjalan di kenikmatan. Gitu. Dunia itu kan tempat waging sir, gitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya. Jadi mati itu nikmat Pak, bukan sakit Nikmat, ya? gitu loh. Mati itu nikmat, gitu loh. Makanya kalau ada orang meninggal itu ya karena psikologi ya, kita meraung-raung nangis tuh. Tapi kalau esensi kematian itu sendiri harusnya kita bersyukur. Terlepas seperti apa cara kematiannya. Ya. Harusnya begitu orang Jawa itu. Maka orang Jawa itu selamatan, orang Jawa itu begini-begini. Itu kan esensinya dalam konteks lambang tadi. Itu kan menjadi indah. Nah, cara berpikir orang sekarang itu kan ada cara berpikir keteguhan. Cara berpikir keteguhan itu cara berpikir yakin betul masa lalu itu benar. Ya. Yang jadi masalah sekarang, kemarin kita berbicara anak yang kehilangan makna itu ya. Yang jadi masalah sekarang itu makna dari nenek moyang kita dulu yang sekarang kita ikuti. Kita ikuti barangnya sama, maknanya hilang. Ya. Jadi kalau ada orang selamatan pada hari pertama, itu kan ada selamatan. Tapi makna di depan kita namanya tumpeng pungkur itu atau bujang pungkur itu, maknanya apa? Betul. Kita nggak tahu. Tapi acara nenek moyang kita kerjakan. Yang Alfrina tahu justru kalau puncaknya tumpeng itu kan sebuah teologis ya Pak. Itu sudah ke Tuhan yang Maha Esa. Tapi kenapa justru dipotong ya Pak? Ada ritual potong tumpeng gitu. Nah, kalau yang ini tadi itu kan tumpeng bukan dipotong, tapi dibelah jadi dua. Terus dibikin ikan, makanya namanya tumpeng pungkur. Apa sih maknanya itu? Berarti sudah putus, sudah ngungkur ke antara kehidupan dunia dengan kehidupan berikutnya. Putus ya. Maka kalau dalam agama yang bisa untuk mensurgakan itu anak yang soleh, kan begitu ya? Betul. Anak yang soleh, ilmu manfaat, rezeki yang barokah kalau nggak salah begitu ya. Sodako. Ya sodako jariah itu sudah. Selain itu sudah lepas, tidak bisa katakan begitu. Meskipun banyak pendapat yang bermacam-macam. Esensinya itu. Maka tadi di akhirnya kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini menguak pralambang, menguak proses sebelum lambang itu muncul. Begitu. Kita mengartikan pralambang itu seperti apa, Pak Didi? Mengartikan pralambang itu adalah kita mencoba ya dengan akal budi kita itu menerjemahkan lambang-lambang yang diberikan oleh alam, ya itu akan apa kejadian yang di depan, bukan menafsirkan, karena ini hal-hal yang sangat-sangat alamiah sebetulnya. Misalkan ya salah contoh yang saya kemarin sudah berbicara lek mendung arputan, ya itu, dan banyak peralambang-peralambang itu yang bisa kita kuat. Misalkan yen ono sato unggas ono ada angsa yang keluar dari kubangannya dengan tergesa-gesa, pasti sebentar lagi ada gempa bumi. Ya. Kalau misalkan ada anjing yang selalu mengaung-ngaung, itu biasanya juga ada prahara. Setelah itu
Kalau yang zaman dulu kalau di desa-desa itu malah lebih serem lagi. Lek enek manuk benci mesti enek rampok. Enek manuk benci mesti enek itu perambang-perambang seperti itu. Dan itu sudah umum di masyarakat Jawa di pedesaan. Lek enek kota kan tentunya nggak ada. Kalau di kota yang bisa kita lihat ono lambang apa toh, misalkan gitu. Kalau ada hawa yang sangat dingin kalau di Batu contohnya. Ada hawa yang kayak halimun gitu mendingin. Mesti enek wong mati neng gunung. Ini kan alamiah sekali. Lah kalau pada saat itu ada orang di gunung dengan hawa yang seperti itu pasti mati. Itu kena dititeni. Kalau di Jawa itu ada bulan Juli sampai Agustus. Kalau ada dingin yang sangat itu, biasanya pasti nemu mayat di gunung. Pak, terkait dengan pertanda atau pralambang tadi ya yang berkaitan dengan alamiah, memunculkan satu kemungkinan Pak dalam masyarakat, dan saya sendiri mungkin juga berpikir bahwa benar nggak sih seperti itu? Kemungkinannya satu mitos atau nggak gitu, percaya hal-hal yang goib, animisme. Sebetulnya begini, ada beberapa hal, misalkan ada kepekaan oleh hewan abur-aburan, burung atau apa, itu peka sekali terhadap sesuatu yang ada. Mungkin kalau burung pemakan bangkai, itu bau orang meninggal atau apa itu biasanya dia akan berbunyi ataupun dekat. Ada burung dares, rek rek. Kalau hanya rek 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 biasa itu, tapi kalau rek rek itu ya ini sebentar lagi ada orang meninggal. Terus dulu di Batu itu ada burung kayak entok besar gitu, itu bunyinya gagak 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 gitu. Rumah saya itu dulu di pinggiran. Di yang sekarang saya tempati itu dulu pinggiran karena sananya kebun kopi. Itu kalau misalkan dengar gitu kok sopo mati pasti begitu. Dulu itu perlambang-perlambangnya seperti itu. Tapi sekarang yang mungkin kita bisa lihat perlambang-perlambang yang ada di luar yang itu tadi, sebetulnya itu semuanya sangat-sangat ilmiah sebetulnya. Betul. Ya karena kayak semut punya kepekaan, ya, kayak seperti yang kemarin saya bercerita. Kalau dia itu berjalan di bawah ranting pohon, biasanya itu mau hujan. Kalau itu ngiyup biasanya ayam-ayam itu berteduh itu mau itu. Dan banyak perlambang-perlambang yang lain, misalkan pada tubuh kita. Tapi mungkin setiap orang nggak sama. Tetapi jangan lupa, biasanya orang titen, secara empirik itu pernah dititeni dan dituliskan dalam satu tulisan-tulisan tertentu. Wong kedutan neng atas, telapuan kiri atas, biasanya untuk duit. Wong tebu tadahlo biasanya mau menangis. Terus kalau kedutan di bibir, biasanya mau padudon. Itu betul Pak? Ada yang betul, ada yang tidak. Sangat tergantung kepekaan orang itu melihat. Itu juga pralambang juga? Pralambang. Karena tubuh kita juga mengalami itu. Apalagi kalau orang sakit. Misalkan kedutan sini sangat masuk akal. Orang kedutan di jitok pasti akan sakit. Saya kedutan mata kiri berhari-hari nggak dapat duit Pak. Nah, itu berarti itu mungkin sakit mata. Iya. Ya. Bukan pralambang tadi. Ada perlambang-perlambang yang seperti itu. Itu dipercaya. Terus tangan gatel gitu ya, jadi untuk duit kayak gitu-gitu. Banyak simbol-simbol yang seperti itu, perlambang kayak gitu. Tapi setiap orang mungkin berbeda. Tapi ada kalau kamu titen, ya, kamu itu niteni apapun yang ada dalam tubuh Anda pasti bisa. Iki kok kenapa? Titen dan peka ya Pak ya? Ya, ada kepekaan. Itu. Dan untuk kepekaan itu harus terlatih. Dan harus titen, aku mau ini. Terus kalau Anda itu ke susu-susu, tergesa-gesa, keluar rumah, duer, nabrak pintu. Kalau orang Jawa kan harus berhenti balik, keluar lagi. Itu kalau Anda terus keluar, biasanya akan terjadi kecelakaan apa-apa. Itu logika sama sekali, betul-betul logis. Kalau Anda pintu yang segede gitu nyamkok tabrak, berarti pikiranmu gak tenang. Ilmiahnya di situ. Iya, itu harus berhenti, balik lagi, keluar dengan hati-hati. Banyak hal-hal yang disanepakan, sanepo ya namanya. Sanepo itu lambang, perlambangnya. Itu yang dibuat oleh orang Jawa.
ada yang dibuat dan disepakati sebetulnya lebih pada psikologis. Lebih ke psikologis. Jadi intinya adalah apakah kemudian lambang itu pertanda itu bisa terjadi atau tidak, dan kemudian niteni tadi Pak harus Iya. ada kepekaan. Kuncinya yang pertama adalah percaya dulu bahwa itu bukan mitos. Iya, sebetulnya mitos atau tidak, mitos itu kalau dilakukan dan dipikir itu kan menjadi etos. Iya kan, selalu begitu. Dan biasanya orang yang berpikir dan orang yang mendapatkan sesuatu dan mau berpikir, percaya. Karena otak kita itu mampu menangkap sesuatu getaran yang sebelumnya. Kalau kita hatinya jernih atau kita punya kepekaan. Tadi kawan saya Pak Rianto juga mengatakan hanya orang yang tidak berpikir surga neraka yang bisa menangkap sesuatu, karena semua sumeleh, katakan seperti itu. Jadi kalau kamu mengandalkan logika habis-habisan malah nggak logis. Hati juga Ya, digunakan harus dengan ada rasa. hati, terus ada kepekaan terhadap lingkungan. Dan bahkan Anda dengan lingkungan Anda aja, iki ono apa to kok ini? Orang Batu tahu kalau Gunung Panderman itu tertutup kabut, ya pasti hujan. Iya kan? Ya, Logikanya kan gitu. Itu pelambang. Ya, menangkap itu di lingkungan, tapi juga itu belum tentu bisa ditangkap oleh orang Blitar. Betul. Karena orang Blitar nggak punya Nggak. Gunung Panderman. Yang punya ya kita. Orang Blitar punya sesuatu tanda-tanda itu dari yang lain. Kira-kira seperti itu. Itu pralambangnya. Yang dikuak lalu apanya, Pak Slamet? Nah, terima kasih. Rahayu. Saya kepingin menyampaikan, orang Jawa itu adalah makhluk hiperrealisme. Artinya Pak? Dia hidup pada 3 alam. Alam yang pertama adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini memang terkait dengan masalah sugesti, terkait masalah sensitif terhadap sesuatu, terus juga ada sesuatu yang dibangun di sana agar dia mempercayai sesuatu, bisa begitu. Yang berikutnya adalah alam logis. Tadi sudah disampaikan Pak Didik, bagaimana alam bawah sadar tadi ditarik di suatu permukaan sehingga ditafsir ulang, dan kejadian-kejadian itu karena terus terjadi berdasarkan asumsi-asumsi sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan logik. Yang berikutnya alam-alam simbol. Tadi alam simbol ini kemarin kita sudah ngobrol banyak tentang masalah simbol. Jadi persoalannya adalah saya mencoba untuk menyampaikan di samping lambang ini bersifat psikologis, lambang ini juga bersifat sensitif. Ketika itu sugesti di situ dominan untuk diyakini oleh orang Jawa. Kita baru-baru ini misalkan saja tentang gaduhnya sesajen yang ditendang itu, misalkan itu. Itu kenapa kok menjadi sensitif? Karena itu disakralkan. Nah, pengertian sakral di sini bukan itu menyembah jin setan, bukan. Tetapi dia lebih mengarah kepada bahwa ini adalah rasa syukur terhadap sang Kalik. Nah, rasa syukur ini wujudnya apa? Bisa saja itu bahwa bentuk sesajen tadi dimakan oleh hewan-hewan yang membutuhkan. Bisa juga burung dan sebagainya. Itu dihitung sama orang Jawa menjadi sesuatu bahwa itu adalah berkah. Nah, tetapi bagi yang tidak memahami secara utuh persoalan ini menjadi persoalan. Tetapi sebetulnya sendiri bahwa budaya itu, kemarin kakanda saya ini ngomong bahwa itu adalah akal. Bahkan kalau itu ditambahkan akal budi. Jadi itu adalah suatu perasaan-perasaan di mana bahwa seseorang itu menunjukkan identitas. Saya itu begini, ketika saya berbicara tentang kearifan, tentang kebijakan, tentang kebaikan, tentang keindahan, tentang manfaat, tentang fungsi. Ini masalah-masalah yang ada di Jawa. Nah, terkait dengan masalah-masalah sekarang terjadi fenomena-fenomena yang hari ini kita rasakan, sebenarnya ini adalah, menurut saya adalah shock culture. Dunia sekarang itu kan, Shock culture. iya, dunia sekarang itu kan begini.
ada sebuah tarik-menarik antara nilai-nilai lama, perlambang-perlambang lama, tiba-tiba ditafsir dengan perlambang baru. Nah, perlambang baru ini memang bisa saja bertolak belakang atau menolak. Sebabnya apa? Mungkin pendidikan kita yang cenderung westernisasi. Sehingga melihat kebenaran tidak sama seperti nenek moyang kita. Nah, berikutnya juga begitu. Nenek moyang kita yang sekarang diugemi sama Jawa kontemporer, sama Jawa kontemporer, karena sekarang saya tidak pernah melihat orang Jawa naik gajah. Ya, naik kemana-mana naik kuda, naik kerbau, tidak ada sekarang, jarang kita temui. Ya sepeda motor, Pak Didik, Pak Rianto ini datang ke sini mobilnya bagus-bagus. Dan itu Jawa kontemporer, karena tidak seperti Jawa yang dahulu. Ya karena begini, pengertian-pengertian perlambang tentang kontemporer dan yang klasikal itu, sebetulnya ini adalah tanda-tanda sebuah zaman. Di mana bahwa zaman itu memberikan kontribusi apa? Kontribusi itu berbentuk tanda. Nah, oleh sebab itu tanda ini bisa dimaknai apa saja. Tadi disampaikan di dalam tentang gulanya Pak Rianto tadi jelas sekali bahwa semua itu tergantung kepada manusianya. Bagaimana dia memperlakukan dirinya dengan alam. Jadi shock culture itu juga tergantung dari manusianya, Pak. Betul. Kebanyakan kalau anak muda shock culture-nya justru ke budaya Jawa daripada budaya Western. Kenapa seperti itu? Kita bahasnya di Inti Budaya, Pak, karena kita harus jeda dahulu, Pak. Selamat usai jeda, kami akan segera kembali. Tetaplah di Inti Budaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Intip Budaya, menguak pralambang tema kita pada hari ini, shock culture tadi. Argumen saya yang kemudian menarik, yang saya rasakan juga, dan teman-teman milenial tentunya Pak, kita shock culture itu justru lebih ke budaya Jawa daripada Western. Kenapa seperti itu? Karena kita lebih relate aja Pak kalau budaya luar itu. Padahal budaya Jawa kan justru adalah budaya asli kita. Kita lahir di Jawa dengan budaya Jawa. Kenapa kalau kita sekarang berkebaya harus ada unggah-ungguh kepada orang tua, harus ngajeni, itu dirasa lebih susah gitu Pak. Daripada kemudian kita mencontoh yang barat yang nggak pakai ibu dan bapak, hanya sebutan nama. Kalau di anak muda masalahnya di situ Pak. Padahal kan budaya Jawa justru harusnya lekat dengan kita. Kalau Pak Slamet melihatnya seperti apa itu? Saya pikir memang ini sebetulnya ya kalau kita mau melihat agak lebih jauh, faktornya memang banyak. Yang pertama bisa terjadi karena sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu kan ada kecenderungan menggunakan pola-pola westernisasi. Itu bisa kita akui, karena di dalam satu konteks kebudayaan itu, pembiasaan ini bisa menjadi martir, bisa mempengaruhi cara pandang seseorang itu untuk melihat kebenaran. Nah, ketika kebenaran tadi itu tidak mengarah kepada persoalan-persoalan lokal jenius, maka akan terjadi yang namanya budaya massal. Jadi, akhirnya kita dicetak menjadi follower. Nah sekarang kalau sama-sama follower, bagus mana follower kita sendiri sama follower yang di westernisasi. Iya. Nah berikutnya adalah di para pemangku, pemikir-pemikir adat kita, itu hari ini, itu kita kesulitan ya, pemikir-pemikir itu untuk bisa diekspos. Karena mungkin anak muda nggak tertarik karena sudah terbackground ya seperti tadi. Betul. Yang kedua, mungkin bisa juga bahwa di sini ada jarak antara penggunaan bahasa. Tadi kalau saya tangkap beliau berdua ini ya, saya anggap Jawa kontemporer karena ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawanya, ada selengeannya, ada apa. Ini bisa terjadi, tidak terjadi di tempat-tempat lain, misalnya saja di para lelaku ya itu yang sangat
memitoskan, mensakralkan sebuah nilai-nilai tadi. Lalu sebab itu dibutuhkan ruang-ruang alternatif seperti yang dilakukan oleh ATV ini. Misalkan juga dibutuhkan sekolah-sekolah kebudayaan. Ditumbuhkan juga bahwa sekarang itu nilai-nilai atau yang terkait dengan perlambang atau simbol yang ada di Indonesia ini itu menjadi pelajaran wajib. Masa kita kalah sama matematika? Masa kalah dengan bahasa Inggris? Ini nggak masuk akal. Dan bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi mata kuliah di dalam luar suatu negeri strategi justru. kebudayaan nggak masuk akal ini. Ya. Nah akhirnya kita cenderung mengkerdilkan. Satu contoh misalkan saja, seorang Joyoboyo itu dianggap peramal, padahal dia seorang futurolog. Nah, ini kan pengertian siapa yang membuat ini? Lah ini terkait dengan sistem. Sepakat Pak. Ya. Kalau kemudian pralambang yang dibicarakan oleh Pak Didi tadi suatu mitos, sekarang anak muda gitu, paranormal. Iya, nah oleh sebab itu sudah waktunya menurut saya dibutuhkan ruang-ruang alternatif. How to-nya ini, Ya. Pak Rianto, Pripon. Ya begini, kalau bicara menguak itu kan membuka ya, membuka. Menguak itu ada dua yang terjadi. Menguak karena adanya peristiwa-peristiwa yang berurutan dan itu nyata, ya maka gampang. Oh itu terjadi karena kesejarahan. Ada yang menguak datanya nggak lengkap, ya, tapi disuruh untuk membuat satu buku. Nah, di sini muncul namanya tafsir kebudayaan, menggandengkan foto yang satu dengan foto yang kedua yang berbeda, ini menjadi satu runtutan sejarah. Ini diisi oleh cara berpikir kita, sensitivitas kebudayaan masuk di sini. Oleh ini, nek gambar ini, kalau gambar ini tengahnya kira-kira diisi seperti ini. Sama dengan Darwin itu ya. Oh, neng kene kethek, neng kene menungso. Oleh ngono ki menungso teko kethek. Nah, itu kan teori yang dibangun oleh dia karena blank, kosong. Ya, kosong. Lah, untuk mengisi kekosongan itu yang disebut dengan mitos tadi. Mitos itu satu peristiwa yang diyakini oleh masyarakat sekarang ini tanpa ada runutan ke belakang yang ilmiah. Oke. Gitu. Nah, itu terjadi sekarang ini. Ya. Nah, itu satu. Jadi kalau kita mau menguak itu perhatikan itu. Nah, kalau di dalam buku-bukunya Mas Slamet ini pasti ada yang disebut dengan tafsir itu melalui polikronik dan monokronik itu ya. Satu peristiwa itu bisa ditafsirkan harus menggunakan sekian banyak kronika, harus sekian banyak peristiwa, gitu. Kenapa sih Palu Arit itu kok nggak boleh? Tapi kalau NO bintang 9 itu boleh. Sejarahnya panjang. Sehingga kita menjadi orang yang tampaknya bijaksana apabila bisa menjelaskan Palu Arit itu nggak boleh karena dulu seperti tahun ini, gini, tahun ada gini. sejarahnya. Itu yang istilah yang menggunakan high contact communication ya, komunikasi tapi sinergi tinggi. Artinya membutuhkan sekian banyak peristiwa. Ada juga yang monokronik, ya. Ada satu peristiwa dengan gampang bisa terima, ya. Baik itu tadi ya verbal non verbal. Jadi pada waktu saya minta pada Mbak Elvina, HP saya sudah habis pulsanya. Tolong ya saya dikasih 100.000. Intonasi saya betul-betul bisa dipahami. Dengan ngomong Mbak Elvina sudah paham. Ya, monokronik. Gitu. Nah, monokronik itu biasanya digunakan oleh negara-negara maju, artinya oleh orang-orang bisnis lah. Ya. Kalau yang polikronik kan, kalau saya dapat proyek ya, atau Mas Slamet dapat proyek Pemda gitu yang besar gitu ya, mungkin kepala dinas akan mengatakan, Pak Slamet, sampai nih dapat proyek besar. Iya Pak, oh iya. Saya kok nganu ya, saya mau dibagi 1 hektar saya tanami sendiri. Gitu. Kita kan teman Pak. Kita kan teman. Bukan berarti proyek yang besar yang itu kalau tanaman apel gitu ya. Bukan Pak Dinas kepingin menanam apel gitu. Selamat kudu ngerti, aku untuk piro. Nah ya ini. Jadi menguak simbol itu yang semacam. Sekarang kaitannya dengan culture shock tadi. Kenapa sih ada culture shock di pemuda kita? Itu memang sesuatu yang datang dengan tiba-tiba dan
dan kita tidak sanggup untuk menerimanya apa saja ya, dalam bidang apa saja pasti terjadi semacam itu. Kenapa terjadi culture shock itu? Karena begitu derasnya informasi yang masuk kepada kita tidak siap ya. Makanya pada waktu ada bukunya Mas Slamet Alvin Toffler mengatakan bahwa ada istilah shrinking bird ya, dunia akan mengkerut kan begitu. Joyoboyo mengatakan besok anak putuku dunia kui bakal mengkeret. Kalau diberitakan dulu tentang futurolog si siapa tadi, si Joyoboyo, kita tidak akan pernah culture shock karena kita sudah dilandasi ya, sudah ada nenek moyang kita dulu juga begitu. Jadi konteksnya shrinking bird, dunia mengkerut itu kan masih 98 bukunya ya. Joyoboyo itu kan sudah 500 tahun yang lalu. Bilang semacam itu, bumi mengkerut kan bodoh. Bumi mengkerut, Inggrisnya shrinking bird kan sama. Ya, ini. Makanya agar tidak terjadi culture shock itu, apa-apa yang tertutup tadi segera dibuka. Kita tebarkan pada anak-anak kita. Kalau dibuka tambah deras informasinya, Pak. Siap nggak lagi? Iya. Nah, ini kan sosialisasi kita kan orang-orang pandai ini yang sosialisasinya kita berikan. Kita bukanya udah telat nggak sih, Pak? Sebenarnya? Nggak ada kata-kata telat itu sebenarnya ya. Better late than never. Karena kalau orang Jawa itu tergantung waktu nih gitu. Titi wanci pancen durung nekani, kira-kira begitu ya. Tidak ada kata-kata telat ya. Jadi kalau kita memang penting tadi itu ya. Makanya saya sepakat tadi itu. Semua kota harus kita tunjukkan sebenarnya istilah orang Jawa perahu pamu gitu. Perahu pamu itu wajahmu itu seperti apa sih? Wajah Kota Batu katakan seperti apa sih? Sehingga enggak sembarangan. Contoh, kalau Batu itu kan terkenal dengan tanaman organik gitu. Apakah benar di sini ada tanaman organik ya? Apakah ini sekedar satu mitos saja bahwa dahulu kala bahwa di Kota Batu ini ditanam tanaman yang sehat gitu. Buktinya mana? Sudahlah pokoknya katanya nenek moyang kita gitu. Itu harus dibuka. Nah, ini harus dibuka. Oke, berarti tadi berkaitan dengan polikronik yang ada gambaran yang berunut begitu, Pak. Berunut. Ada suatu ilmiah yang harus dibuka sehingga anak muda tidak serta-merta ngecap ini mitos atau ini paranormal atau ini omong kosong doang. Dan perlu dipahami, di dalam kita belajar budaya itu, kita harus yakin bahwa ilmu pengetahuan itu berawal dari yang mistis-mistis semacam itu. Ilmu pengetahuan berawal dari yang mistis. Yang ilmiah itu berasal dari ilhamiah. Ya. Yang ilhamiah itu yang mistis gitu. Karena sekarang contoh begini. Kalau dulu itu orang Jawa terkenal, saya masih SD dulu ya. Jadi kalau sepak bola itu teman saya itu wah itu hebat larinya itu. Duwe aja di Kidang Kencono, kan begitu ya. Lah orang ilmiah enggak begitu. Untuk kita bisa cepat itu apa ya? Oh, buat sepeda motor. Buat mobil, buat pesawat. Nah ini kan kalau orang Jawa itu kan sesuatu yang mistis tetap mistis diyakini. Dan itu ternyata entah bagaimana apakah benar-benar bisa ya secepat itu dia lari gara-gara doa-doa dan mantra-mantra itu ya. Tapi orang-orang ilmiah berusaha bagaimana kecepatan bisa dia tempuh. Ya, sampai ada sepeda motor. Itu kan sama dengan Kidang Kencono itu. Lebih dari itu ya. Makanya kalau ada bis Kencono itu benar itu. Ya. Jadi orang belajar itu jangan dikafirkan ya belajar yang mistis, tapi mistis tadi harus menjadi empiris ya. Mitos itu harus menjadi logos, ilmu pengetahuan. Ke Pak Didi, karena kemudian kalau anak muda diceritain atau didongengin seperti ini sebenarnya suka sekali. Tapi yang membuat anak muda itu gampang bosen, Pak, karena kita nggak tahu wujudnya seperti apa. Misalnya ngomong Joyoboyo, yang mana sih orangnya 1500 tahun yang lalu, lama amat gitu, Pak. Itu gimana, Pak Didi? Begini, tadi itu ada mitos, ada awal mula, terus di sini ada produk, di sini ada in between-nya itu nggak ada apa-apa. Kita nggak pernah diceritakan. Satu contoh yang paling sederhana. Di tempat kita, di Batu, ini ada sebuah pertapaan yang luar biasa.
Mitosnya pertapaan Barada. Mitosnya pertapaan Ken Arok. Mitosnya pertapaan Gajah Mada. Ada di Arboretum. Iya kan? Di daerah Arjuna, Anjasmara, Welirang. Kayaknya opo iya wong kok iso miber. Apa iya wong iso mlaku neng banyu. Apa iya. Nah, ada beberapa dengan segala macam referensi yang kita peroleh. Mitos ini sebenarnya kita bisa gali secara ilmiah. Begini, Anda tahu astronot, pada saat dia berlatih untuk menghilangkan gravitasi bumi, dia menggunakan ion-ion, menggunakan baju-baju dari plutonium, iya kan? Kalau misalkan di sana itu ada pesawat jatuh, ceblok, ya kan? Ada beberapa contoh, dulu ada Dakota ceblok, terus ada pesawat Corvette-nya Angkatan Laut ceblok, ya toh, dan banyak orang yang menyebabkan itu stall. Artinya di sana ada sesuatu, ya. Kalau misalkan si Barada itu bertapa di sana bertahun-tahun, orang bertapa itu menutupi babakan hawa songo, iya kan? Menutupi semua panca indera dan bernafas pun berespirasi lewat kulit, pori-pori. Sehari 2 kali mungkin nggak ada rasanya. Di luar itu ada gravitasi bulan, di mana pada saat terang bulan ion-ion plutonium naik. Ya, ini perlu dibuktikan. Ada enggak di sana? Nah, ion-ion plutonium yang naik itu karena kita respirasi ya mungkin masuk. Sehari 2 hari mungkin enggak terasa. Ken Arok datang karena dia juga dikatakan orang yang biayaan. Mungkin hanya beberapa hari. Dia punya kilat buwono, kidang kencono, cepatan. Terus Gajah Mada mungkin karena orang tawaduk pada gurunya di sana, dia bertapa, mungkin dia bisa berjalan di air. Kan begitu. Nah, apakah ini akan menjadi kenyataan? Seharusnya in between ini tugas milenial yang sudah ilmiah itu memecahkan bahwa nenek moyang kita punya sesuatu yang hebat. Misalkan orang yang gak tedas tapak paluning pandi saning krento. Kebal ya? Anda lihat bagaimana tubuh kita ini bisa keras ataupun tidak. Kalau Anda bertapa di tempat yang sangat dingin di malam hari dan panas di siang hari dengan kontraksi yang begitu luar biasa, masukkanlah daging ke dalam kulkas, keluarkan, bacaan mesti gak tedas. Lah, kalau itu teratur dengan nafas yang benar, dengan tektukan yang benar. Nah, in between itulah tolong anak-anak yang ngerti termodinamika, ngerti bioelektro, ngerti apa itu pecahkan. Coba ungkapkan. Jadi justru bukan anak muda yang kemudian mengabaikan Yes. budaya nenek moyang, tapi kemudian menguak di balik itu Menguak semua. itu bersama-sama dengan ini dan hasil. Nah, in between inilah mari kita kuak bersama-sama. Saya yakin tidak mudah, tapi bisa. Usai jeda kami akan segera kembali. Mari mengintip di Intip Budaya, menguak pralambang. Jawa itu keren teman-teman, beneran. In between-nya tadi aja, PR-nya tadi aja yang kemudian diselesaikan. Saya yakin tidak mudah, tapi bisa. Karena kita hebat, Pak. Ada satu penelitian, temannya Pak Rianto. Ini ada seorang
dokter juga yang melakukan penelitian nano itu ya. Nah, ada salah satu temennya, kenapa sih wong Jawa kuwi lek arep tandur tetanen ada batu gunung dibakar. Wah, terus dialiri itu. Ini sudah dibuktikan kawannya Pak Rianto ini di daerah Lamongan katanya. Saya juga belum lihat, tapi dokter temannya Pak Rianto, Dokter Agung, mengatakan batu itu digodok sampai luar biasa, panasi sampai hancur lebur, terus ada satu cairan yang bisa diambil. Cairan itu berisi mikroba yang pernah menyatu mengkista bersama batu gunung meletus. Nah ini dipakai untuk nyemprot tanaman. Nah dipakai nyemprot tanaman itu, Anda tahu kan mikroba itu perkembangannya begitu cepat. Ya N pangkat 300 atau pangkat berapa, itu kan kecepatan dalam satu kurun waktu tertentu. Nah ini menstimulir mikroba yang sudah lemah. Dia menjadi energizer ya. Itu bagi mikroba lain sehingga di situ tanaman menjadi mikroba yang dibutuhkan tanaman itu menjadi hidup kembali. Ini kan menarik sebetulnya. Harus ada orang yang berkorban seperti itu. Harus ada orang yang mampu menguak seperti itu. Satu lagi keris. Keris itu kadang-kadang apa sih? Oh ya itu teknologi metalurgi yang luar biasa. Dia bisa menyimpan energi. Orang yang membuat bisa menyalurkan energi itu lewat keris. Itu bukan kegontohan. Itu banyak yang bisa membuktikan. Parang bisa terbang, keris bisa berdiri. Itu kan bukan guyon. Dan itu saya yakin di situ dia memanfaatkan teknologi, memanfaatkan environment, memanfaatkan apa yang menyebabkan dia itu seolah-olah bergerak begitu. Inilah yang harus dicari. Jangan dinafikan dan dimatikan. Karena mereka itu pernah berjasa untuk mendirikan sebuah wangsa di sebuah negara. Mungkin tidak dimatikan, Pak. Kalau anak muda itu haus akan suatu penghargaan atau eksistensi gitu. Recognize. Betul. Kita belajar di Indonesia mungkin nanti tujuannya adalah cari kerja, dapat duit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita keluar negeri, penghargaan itu akan lebih jauh didapatkan di sana daripada di sini. Apakah itu salah satu kendala yang mungkin anak muda rasakan untuk bisa menguak itu? Saya ingin ke dosen dahulu. Dr. UB pripun, Pak? Iya. Kalau kita berbicara anak muda tadi, anak muda, ya memang kita itu kadang-kadang kan begini. Orang itu populer karena apa? Orang itu populer karena ide-idenya bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa bisa diterima oleh masyarakat? Karena ide-idenya sama dengan ide-idenya masyarakat. Prinsip itu. Ya. Nah sekarang anak-anak muda itu kan tidak punya ide. Kemarin-kemarin itu ya. Ya, tidak punya ide, ya. Artinya tidak populer. Ya, apapun sekarang kita semua kepingin untuk populer. Ya, dengan populer itu mencari ide-ide yang sama dengan masyarakatnya. Maka sekarang mencari sesuatu yang baru sama sekali. Karena masa-masa yang lalu yang dianggap oleh dia ini tidak bisa mempopulerkan saya ini. Ya, sehingga sekarang dia mencari ide baru, spekulasi ya. Nah kebetulan penggerojokan informasi itu sekarang semakin kental ya. Di media massa itu dia memilih sekarang ya. Satu sisi memang informasi tadi itu menebar dengan bebas ya, tidak ada kendali ya. Tapi kan banyak informasi itu yang dikendalikan. Anak-anak muda sekarang suka dengan namanya K-pop. Kenapa sih kok meninggalkan wayang kulit ya? Sehingga kalau saya ndalang nggak ada yang nonton anak muda itu ya. Saya masih nonton, Pak. Ya, masih nonton ya. Nah, karena K-pop betul-betul dikendalikan ini ya. K-pop harus berhasil di dunia, khususnya di mana? Di Indonesia dengan sekian triliun. Dan dana wayang enggak. Yang gimana? Dan wayang enggak. Dan wayang tidak otomatis ya, biasalah. Sesuatu yang sudah kita miliki karena sudah biasa itu kan nggak penting ya. Yang penting kan sesuatu yang baru. Nah, penetrasi dari informasi yang luar biasa dengan dana yang triliunan itu, ini yang menjadikan anak-anak muda terpancing betul. Dan memang harus kena. Nah, kenapa semacam itu? Pasti ada skenario di belakangnya lagi.
Jadi sebelum Samsung itu berhasil di Indonesia, K-pop harus berhasil dulu. Setelah K-pop berhasil, Samsung dimasukkan. Sehingga Samsung tidak pernah untuk ditawarkan. Karena sudah ditawarkan oleh K-pop itu. Hal-hal semacam inilah yang menjadikan anak-anak itu menjadi lupa. Ya, bahwa budaya kita yang semacam itu juga tidak kalah. Ya, tidak kalah. Bahkan anak-anak sekarang sudah mampu untuk sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita sekarang sudah mampu untuk menerjemahkan nilai budaya kita dalam bentuk komoditas. Oke. Ya, komoditas. Betul. Ya. Sekarang sudah berhasil di sana. Meskipun ini tidak dipelajari dari nilai budaya kita, tapi ternyata kalau saya perhatikan, oh ini sebenarnya Berarti ada ide ya Pak? ada ide. Ya. Jadi kalau katakan ya dalam dunia bisnis itu kan ada welasan, ya welasan, beli 10 dapat 11, ya kan begitu ya. Ini kan sudah terjadi anak-anak ini ya, promosi itu, ya hal-hal semacam inilah. Terus apalagi istilahnya welasan, terus banyak lagi saya kira ya, yang semacam itu sehingga badisana, rugisata ya dan sebagainya. Badisana, tunosata, badisana. Artinya apa itu Pak? Ya kita rugi sedikit, tapi yang penting klien kita banyak, konsumen kita. Hitung-hitungan Cina itu Pak ya? Gimana? Oh bukan, Jawa. itu Jawa Pak? Sata itu 1,5 gram emas. Oke. Jadi dulu untuk mata uang itu ada namanya sata. Itu bentuknya kayak butiran beras. Tunosata artinya sata itu 1,5 gram emas yang bentuk butiran untuk alat transaksi. Rugi sakmono tapi duit dulur. Gitu. Oke. Artinya itu yang saya maksudkan. Entah inspirasi dari mana, gitu. Tapi yang jelas anak-anak sekarang kan ikut itu. Oh, yang penting aku mau jadi sih, ya. Dan itu ngopi-ngopi sebetulnya apa yang gratis. dikatakan Pak Rianto itu adalah sebuah peluang kita mensosialisasikan budaya kita. Ada alat, ada apa. Sebetulnya kalau kita berbicara medsos kan butuh konten. Nah, konten itulah buat yang difference. Salah satu angkat budaya kita yang mereka nggak tahu menjadi tahu dan cari referensi yang banyak. Itu salah satu untuk melestarikan budaya. Ingat, sekarang ini yang diperlukan ada brand. Kalau Anda menciptakan brand, misalkan menguak keajaiban atau menguak kegaiban atau menguak apa yang sangat bombastis. Kalau branding ini sudah kena, itu ada valuasi enggak, ada nilai enggak untuk yang melihat. Aku yakin kalau sudah ada nilai dari brand dan nilai, aku yakin Anda mencari konektivitas akan lebih gampang. Ini caranya untuk membuat untuk membuat budaya kita ini bersih langgeng. Oke, kalau Pak Arianto tadi kemudian membreakdown masalahnya anak muda tuh kenapa sih nggak mau sama budaya Jawa karena dianggap kuno dan kolonial dan lain sebagainya, karena memang eksistensi atau famousnya, populernya nggak ada di sana dan brand itu harus hadir begitu ya Pak untuk kemudian mempopulerkan itu. Kalau kemudian saya menarik kembali dari obrolan dengan Pak Didi tadi, ada in between yang dibebankan kepada anak muda Pak. Sekarang kemudian saya kembalikan lagi kepada senior. Kenapa itu tidak diselesaikan dahulu saja Pak? Sehingga kita kemudian enak saja sekarang sudah tahu budaya Jawa dan lain sebagainya. Kenapa beban itu justru diberikan kepada kita yang kita nggak tahu loh budaya nenek moyang seperti apa Pak? Selamat. Oke, jadi begini. Prinsip dari sebuah peradaban itu mesti menindih, mengiris dan menghancurkan yang lama. Selalu begitu. Ini kita suka apa tidak suka. Nah, sehingga muncul kata-kata sintesis, antitesis, sampai hipotesis ya. Itu kan karena semua itu terkait dengan masalah proses penciptaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai yang berbentuk perlambang tadi bisa dipakai untuk sumber penciptaan? Kan akhirnya begitu. Oleh sebab itu dibutuhkan infrastruktur yang kuat. Nah, infrastruktur itu satu, welcome-nya pemerintah. Seperti yang disebutkan oleh Romo Rianto tadi tentang masalah K-pop. Itu kalau pemerintah tidak campur tangan, tidak bisa. Uang dari mana? Jadi ada gerakan yang dilakukan, gerakan massal tadi itu. Nah, sehingga apa yang menjadi substansi dari K-pop tadi, apakah dia mengambil dari unsur-unsur tradisi atau lambang-lambang atau perlambang yang ada di wilayah setempat, ataukah memang dia menolak itu? Semuanya bisa terjadi mungkin di dunia sekarang.
Bahkan kalau saya katakan hari ini di samping tadi saya ngomong shock culture itu salah satunya dunia ini flat. Sebenarnya sekarang itu tidak ada dikotomi pusat daerah itu tidak ada. Jadi daerah pun bisa melakukan. Satu contoh munculnya YouTube, munculnya Instagram dan lain sebagainya. Ini peluang-peluang sebetulnya yang dulu sebetulnya alat ini diciptakan itu mestinya tidak seperti ini karena pencipta alat ini pinginnya ini ada sebuah apa ya semacam kayak dalam tanda petik penjajahan begitu. Maunya yang mereka ambil dengan menciptakan alat. Tapi ternyata ruang itu ditafsir dan digunakan lain. Siapa sekarang mau berpikir bahwa hari ini itu ada bisnis online yang melulantakkan simbol-simbol besar, narasi-narasi besar seperti Alfamart, Hypermart, itu kan semua rontok sekarang itu. Sekarang bisa bayangkan, bahkan pasar tradisional pun ini juga mengalami kerontokan. Betul. Satu contoh misalkan aja kemarin saya ceritakan tentang masalah jual beli ini kentang. Ya, kentang yang harganya di pasar tradisional itu 8.000, di sini dijual 6.500 oleh anak muda. Orang yang ganteng, baunya wangi, cantik-cantik, wangi-wangi, waktunya tepat, anunya bagus-bagus. Ini memperpendek semuanya. Lah, pertanyaan dari bentuk-bentuk tentang proses penciptaan tadi, ketika hal-hal yang sifatnya tadi itu massal, itu tidak akan bisa bertahan lama. Contoh misalkan produk-produk budaya snobis itu tidak bisa bertahan lama karena turunannya banyak. Tapi kalau yang different akan kuat. Nah, persoalan untuk mencari yang different tadi dibutuhkan apa? Satu, sekarang kita harus mulai mengubah bahwa di Jawa itu memang ada tradisi lisan dan tradisi tulis. Sekarang bagaimana bahwa ini tradisi lisan itu pun ini bisa ditulis. Nah, sekarang ini kan tulisan itu kan tidak harus berbentuk itu. Misalkan kayak contoh ATV mengambil peran, katakanlah bagaimana ATV membuat database yang terkait dengan masalah kronik kebudayaan misalnya. Itu akan menjadi keren. Nah, ini akhirnya akan menginspirasi. Permasalahannya sekarang itu antara yang lama dengan yang baru ini ada jarak. Nah, jarak ini apa? Apakah ketidakmauan atau memang ini ada suatu sistem yang tidak terbentuk ataukah memang ini sebuah fenomena yang harus dijawab supaya jadi numena. Nah, caranya apa? Caranya ya harus sering terjadi komunikasi. Nah, komunikasi ini harus dua arah. Yang satu, yang tua-tua mendatangi yang muda, yang muda mendatangi yang tua. Butuh waktu berapa lama Pak Slamet? Ya tergantung spirit kita. Jadi waktu itu bukan menentukan sebetulnya, tapi spirit. Kalau spirit ini kuat, contoh misalkan aja, setiap daerah itu kan memiliki muatan lokal, dipaksakan untuk memahami itu, akan terjadi. Nah, sampai ini kan belajar westernisasi kan dipaksa itu. Kalau sama tidak sekolah, tidak memenuhi ini, ya gini, ini kan akal-akalnya orang akademi. Ya, karena tapi memang yang ya dituntut urusannya adalah nilai. kapitalisasi. Makanya yang namanya kapitalisasi itu bisa dimanapun. Pengetahuan bisa dikapitalisasi, agama bisa dikapitalisasi, budaya juga bisa dikapitalisasi. Sekarang contoh, kemarin kan saya sempat cerita, saya ini malu dengan siapa yang membuat relief-relief Borobudur dan Prambanan. Saya menuliskan nama di lukisan, kan kemarin saya bilang gitu ya. Karena apa? Karena saya sudah termasuk dikapitalisasi. Iya, dengan simbol-simbol itu. Karena tulisan itu yang bikin iya, mahal. kalau itu tidak ada, itu tidak mau. Betul. Tapi bagaimana empu-empu kita itu? Itu Nggak pakai ribuan nama. orang, jutaan orang, dia bisa menghadirkan sesuatu dan memberikan kehidupan bagi semuanya. Itu inspiratif sekali. Tapi kapital itu perlu Pak. Kemudian Pak Rianto bilang ada dana yang besar untuk menghidupkan K-pop. Betul. Tetapi persoalannya itu tadi, apakah kapital ini menciptakan produk massal atau different? Itu kan pilihannya. Kalau itu tidak ada strategi, ya sudah, kita bikin K-pop, ya kalah nanti besok. Kuncinya di different ya Pak? Iya, di different. Okay. Di different. Lah different inilah, saya sepakat dengan beliau berdua, harus mengandung kearifan lokal, keluhuran budi, beradab. Itu kita tampilkan di tengah dunia yang sekarang ini tidak jelas jenis kelaminnya. Sekarang apalagi di era post-truth itu, pembongkar balikan tentang nilai-nilai, apa yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar, atau bahkan di situ muncul sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya dengan humaniora. Ini muncul semua gelombang-gelombang besar. Lah inilah yang saya katakan kita menjadi dilematis. Lah shock culture itu bukan masalah persoalan teknologi, tapi mindset kita menerima sebuah informasi tadi itu dikelola dengan cara apa. Okay. Nah, ketika pengelolaan ini memang tidak bersumber kepada kearifan lokal, maka kita akan hanyut dan kita menjadi konsumen. Itu. Begini, apa yang dikatakan kawan-kawan ini sebetulnya makin meruatkan satu situasi kan, dan tidak memberikan. Aku
kudu dorong milenial. Betul. Kita memberikan sesuatu pada kamu. Ki, ono persoalan. Padahal persoalan itu ya termasuk kita yang buat. Betul. Kita jadi beban gitu, Pak. Betul, Anda terbeban itu. Tetapi kita memberikan sebuah solusi kan, bahwa begini, aku duwe barang kaya iki. Ini pasti diferensiasi. Ya kan? Pasti ini menjadi new offering. New offering bagi orang-orang yang tidak pernah mengenal. Tapi barangnya sudah ada. Iya kan? Ini lo tolong brandingen. Iya kan? Brandingen. Tapi kalau hanya di branding tapi tidak worthy, ya tidak ada manfaatnya bagi orang lain, juga percuma ada branding. Nah, tugas mengenai bagaimana ini mempunyai dana. K-pop itu dibangun 15 tahun dengan dana yang enggak keruan. Ya toh, dibangun 15 tahun. Dia melupakan segala macam posisi mana itu Korea. Iya kan? Itu kan Korea itu orangnya seperti apa Pak dilupakan. Tapi jangan lupa ada beberapa yang mengikuti itu sebagai narasi K-pop, yaitu film-film. Film-film yang menunjukkan adat yang kuat sekali. Di sana ada pertentangan mengenai adat, ada pertentangan ini. Tapi selalu tersolusi pada akhir-akhir film. Jadi dia membebaskan bergerak, tetapi di sisi lain dia memberikan narasi dengan film. Nah, kita nggak bisa berbicara budaya sendiri. Itu harus semuanya. Bahkan kita yang menghancurkan. Film kita pokok belangkonan koyok selamat kayak Pak Rianto pasti jelek. Bukan kelangkon ini topi, Pak. Ya. Dan banyak hal orang berbaju hitam pasti jahat. Oke. Nah, ini pelan-pelan tapi pasti kita dihancurkan dari sana. Terus dia ngomong, Borobudur tidak ada siapa yang membuat. Padahal ada. Itu dihancurkan buktinya. Prasastinya dihilangkan, semuanya dihilangkan. Hakul yakin ada. Kita dengar Gunadarma kan. Gunadarma adalah yang mewujudkan sebagai arsitek itu. Dan orang melupakan itu. Gitu loh. Dan Gunadarma mencapai itu, dia sekolah di mana, dan sekolahnya itu di Indonesia atau bukan, atau di Nusantara atau bukan. Dan orang gandengannya Gunadarma siapa, kita kan nggak pernah tahu. Seolah-olah kita impor dari India, padahal tidak. Itu dari Sriwijaya. Pak Didi, jadi tugas Soal gerakan K-pop, saya ingin nambahin sedikit ya. Singkat saja, Pak. Iya, soal gerakan K-pop ini, sebetulnya kita ini juga sudah memulai. Jadi kalau kita lihat tari kecak, itu yang membuat itu adalah Walter Spies. Itu Orang seorang Prancis. pelukis dari Jerman. Terus dia ketemu dengan Belanda, dia merespon monyet-monyet dari Sangeh. Pada awalnya tarian kecak ini itu hanya untuk menyambut tamu. Tapi perkembangan kemudian ini menjadi tari ritual. Sehingga semua orang bisa masuk. Bahkan seperti cerita Ramayana dan itu bisa masuk juga. Sebenarnya ini gerakan juga hampir mirip. Cuma itu berada di lokalitas namanya Bali. Tapi pertanyaannya, kenapa ini tidak menjadi model dari sebuah strategi kebudayaan kita? Sebenarnya kita sudah mulai lebih dulu daripada K-pop. Cuma kalau di sana didukung oleh Belanda, kalau K-pop ini negara. Sehingga ini kan masalah persoalan luasan. Tapi dari sisi strateginya hampir sama. Tapi bisa kan Pak kita? Bisa. Insya Allah bisa. Sangat bisa. Saya ingin terakhir dari Dr. Rianto untuk menutup pesan kepada milenial Pak, menguak pralambang. Harus dipahami bahwa kebudayaan itu adalah peperangan. Ya. Jadi kalau Anda kepingin menang, maka persiapkan infrastruktur yang kuat. Ya. Jangan disalahkan yang kuat, ya. Salahkan diri kita masih lemah. Itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah semua itu kembali dalam tembang tadi, dudu soko wong liya ning soko badan priyangga. Bukan dari orang lain kita itu lemah, tapi dari diri kita sendiri. Yes. Luar biasa. Hati-hati, maka berhati-hati. Terima kasih banyak narasumber kami yang luar biasa, Dr. Rianto, Pak Slamet, Pak Didi. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya untuk kita bisa sharing-sharing sehingga anak muda lebih tahu bahwa Jawa itu keren. Jangan sampai kemudian budaya kita diklaim oleh negara lain, baru kita merasa panas dan membela budaya sendiri. Kuncinya ada di diferensiasi atau lebih unik, lebih beda. Lebih sedikit lebih unik, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya Elvina Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. bertemu di Intip Budaya selanjutnya.